Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita awali kajian di malam Rajabiyah ini, marilah kita kembangkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Marilah kita sambut bersama di awal bulan Rajabiyah besok. Kita hormati bulan Rajab sebagai orang muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, dengan pujian Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kajian di malam ini tentang Rajabiyah atau tentang puasa. Jadi hakikat berpuasa itu adalah tidak puasa. Puasa itu adalah tidak puasa. Apa maknanya? Kalau secara syariatnya, ya begitulah. Ya puasa secara dohiriyah. Puasa menahan haus dan lapar. Akan tetapi di dalam hati kita masih terbesit diri manusia kita yang merasa mampu berpuasa. Diri kita yang merasa mampu beribadah. Dan diri kita yang merasa mampu menjadi Tuhannya hidup dan badan ini. Inilah puasa versinya syariat. Akan tetapi di sini akan coba kami sinkronkan puasa yang ada di syariat, bagaimana supaya puasa ini menjadi puasa yang ma'rifat, puasa yang sesungguh-sungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin kita berpuasa selama ini, baik di dalam puasa sunnah Rajabiyah atau di dalam puasa wajib di bulan suci Ramadan.
Bagaimana mungkin kita bisa diakui sebagai hamba-hamba yang melaksanakan ibadah puasa di sisi Allah, sementara kita selama ini tidak pernah pulang kepada Allah atas seluruh aktivitas apapun yang kita kerjakan, atas seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, semuanya termakan di dalam linnas saja. Diakui diri kita lah yang berlaku atas segala aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas-aktivitas sholat yang selama ini tidak bisa pulang kepada lillahi ta'ala. Maknanya tidak bisa pulang kepada kita tidak mengaku-akui semua itu adalah perbuatan kita. Akan tetapi pulangnya, roji'unya kita semua selama ini hanyalah di dalam pengakuan-pengakuan bahwa semua ini perbuatanku sendiri. Inilah kenapa kita tidak bisa pulang di dalam ibadah, di dalam puasa-puasa kita. Karena selama ini kita tidak bertuhan di hati kita. Hanya itu kendalanya. Apapun yang kita lakukan, agama apapun yang kita peluk, nama Tuhan siapapun namanya, beribadah apapun di dalam syariat-syariat bermacam-macam agama, bila tak mengenal siapa yang menciptakanku, siapa Tuhan yang mewujudkanku, siapa Tuhan yang menghidupkanku, siapa Tuhan yang menguasaiku, selamanya kita takkan pernah bisa pulang dan memulangkan seluruh ibadah-ibadah ritual yang selama ini kita lakukan kepada lillah, kepada Tuhan. Karena kita selama ini yang jadi Tuhannya, bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Sang Maha Pencipta selama ini, sementara kita yang selama ini menjadi yang Maha Mencipta atas hidup kita sendiri, yang Maha Pencipta atas badan kita sendiri, yang Maha Pencipta atas solat-solat kita sendiri, yang Maha Pencipta atas puasa-puasa yang kita lakukan. Berarti selama ini kan kita tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang ke kampung halaman. Tidak bisa pulang ke kampung akhirat. Karena kita selama ini makan apa yang kita lakukan sendiri. Mayoran bersama iblis dan setan. Ibadah dan puasa serta aktivitas yang kita lakukan selama ini hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri, agar kita diakui oleh manusia bahwa kita sudah beragama, agar kita diakui oleh manusia bahwa kita sudah puasa, agar kita diakui oleh manusia bahwa kita sudah punya Tuhan. Karena sesungguhnya yang kita pertuhankan di dalam hati kita selama ini bukan Allah, tapi manusia. Kita butuh pengakuan-pengakuan manusia bahwa kita telah beragama dan bertuhan. Karena kita selama ini mentuhankan diri manusia kita, berarti yang jadi Tuhan adalah manusia-manusia yang memandang kita. Manusia-manusia yang menyaksikan kita. Itulah yang kita pertuhankan di dalam hati kita, sehingga kita selama ini tidak bisa pulang kampung karena tersesat di dalam pengembaraan di dunia yang fana ini, yang rusak ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan kembali tentang babakan selamat datang di bulan Rajab, yakni dengan tema puasa itu adalah tidak puasa, marilah kita hening-heningkan dulu hati kita,
sunyi-sunyikan dulu hati kita, beristirahatlah jadi Tuhan sejenak. Karena tujuan sholat itu adalah induk segala ibadah, dan tujuan sholat itu, tujuan zakat itu, tujuan puasa itu, tujuan hati itu agar supaya kita berhenti jadi Tuhan, agar kita mati dan yang berkuasa atas kita Tuhan. Itulah tujuan agama, itulah tujuan syariat-syariat apapun agamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengheningkan cipta. Mulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa adalah tidak berpuasa. Hakikat puasa itu adalah tidak berpuasa. Jadi agar kita besok melaksanakan puasa di bulan Rajab, agar bisa langsung diterima oleh Allah. Tidak nunggu nanti. Kalau nunggu nanti berarti otomatis ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena pasti kalau nunggu nanti pasti ibadahnya, pasti sholatnya, pasti puasanya, pasti haji dan umrohnya pasti ditolak bila nunggu nanti. Kenapa? Karena masih manusianya yang wujud menjadi Tuhan di dalam lelaku-lelaku yang kita lakukan selama ini. Pasti tidak diterima. Kenapa? Bagaimana mungkin diterima semua ibadah sementara kita selama ini tidak mempersembahkan semua ibadah kepada yang berhak. Maknanya bagaimana mungkin kita bisa diterima semua amal-amal ibadah itu bila di dalam hati kita masih berposisi jadi Tuhan. Bagaimana mungkin Allah menerima amal ibadah yang tidak dipersembahkan kepada Allah? Tentunya semua ibadah, semua puasa, dan semua aktivitas yang kita lakukan selama ini hanyalah untuk kepentingan-kepentingan, hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar diterima sholat ibadah puasa kita, tentunya ya kita wajib pulang dulu. Ibarat kita membawa oleh-oleh dari sebuah perjalanan, membawa oleh-oleh dari sebuah pengembaraan, membawa oleh-oleh untuk pulang ke rumah. Bila belum sampai rumah, apakah bermanfaat oleh-oleh itu? Bila belum sampai rumah, apakah bisa berfaedah oleh-oleh itu untuk kita persembahkan kepada keluarga kita yang kita tinggal di rumah selama kita bepergian seumpama. Jadi untuk mempersembahkan itu, ya jangan di dalam pengembaraan, jangan di dalam pencarian, jangan di dalam kebingungan. Maka dari itu harus tahu jalan pulang dulu, sehingga sudah sampai di Baitullah baru bisa dipersembahkan. Ketika sudah sampai di rumah, baru oleh-oleh yang kita bawa dari pengembaraan bisa kita bagikan kepada
anak-anak, kepada istri, kepada sanak saudara bila sudah sampai di rumah. Itu kiasan saja. Maka dari itu ibadah yang kita persembahkan, sholat yang kita persembahkan, puasa yang kita persembahkan, bagaimana mungkin bisa sampai kepada Allah sebelum kita sampai di dalam Baitullah. Bagaimana mungkin amal-amal ibadah itu, sholat itu, puasa itu, zakat itu, semua sholawatan, dzikiran, tahajud, doa dan sebagainya bisa sampai kepada Allah. Sementara kita selama ini qalbun kafirin baitun nas. Di dalam hati kita masih berupa, masih berdiri kokoh Tuhan hawa nafsu kita. Sebelum sampai Baitullah, sebelum sampai Allah, ya dimakan sendiri, dinikmati sendiri ibadah-ibadah yang dipersembahkannya. Untuk setan dan iblis dibakar di dalam neraka jahanam. Tidak akan pernah sampai semua ibadah itu bila kita belum bertemu di dalam Baitullah, di dalam qalbun mukminin Baitullah. Jadi bukan Baitullah di Mekah itu. Bila yang di Mekah itu kita anggap Baitullah, syirik. Karena itu batu makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikat lambang dari Ka'bah, lambang dari Baitullah yang ada di Mekah itu adalah hati setiap manusia sebagai kiblatnya seluruh alam. Hati manusia sebagai imamnya seluruh alam. Logikanya begini, coba Anda hayati. Bila tak ada hati atau hidup atau nyawa atau jiwa atau ruh, apakah Anda bisa mewujudkan segala sesuatu? Apakah Anda bisa kelihatan wujudnya langit? Apakah Anda bisa kelihatan wujudnya bumi, lautan, sungai, hutan, pegunungan? Tanpa uripe Allah, apakah Anda bisa sholat? Apakah Anda bisa ibadah? Apakah Anda bisa puasa? Apakah Anda bisa bekerja dan sebagainya? Inilah penjelasan secara logika yang nyata bahwa hati setiap manusia itu adalah uripe Allah. Itulah Baitullah ketika manusianya sudah menempuh jalan baiat atau jalan rela, ridho bahwa manusianya sesungguhnya Adam tidak ada. Jadi untuk dipersembahkan kembali semua ibadah, ya wajib masuk surga dulu. Baru ketemu Allah. Bila belum masuk surga, bagaimana mungkin bisa ketemu Allah? Jadi inilah kiasan-kiasan ibadah itu. Bila kita belum masuk ke dalam babakan Baitullah, maka semua amal yang kita lakukan bukan ibadah namanya, akan tetapi maksiat, akan tetapi kemungkaran, fahsya wal mungkar itu namanya. Kenapa? Karena salah Tuhan, karena tidak mempertuhankan Tuhan yang menciptakan diri kita. Akan tetapi kita selama ini hanya mentuhankan diri kita sendiri dan mentuhankan Tuhan. Dan mentuhani Tuhan, seolah-olah Tuhan itu Adam. Seolah-olah Tuhan itu goib. Seolah-olah Tuhan itu mati. Hanya kita yang hidup. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Tuhan itu tak bisa berbentuk siapa-siapa. Kalau Tuhan bisa apa-apa, kalau Tuhan bisa berbentuk siapa-siapa, kan syirik. Kan murtad katanya. Dan laisa kamitslihi syai'un, selalu dan selalu oleh seluruh manusia sedunia
dinisbatkan hanya kepada Allah yang tak seperti apa-apa dan yang tak seperti siapa-siapa. Bila Allah selalu laisa kamitslihi syai'un, lalu kapan kita bisa pulang kepada Baitullah? Maka selamanya kita takkan pernah bertemu Baitullah bila Allah laisa kamitslihi syai'un. Jadi sesungguhnya yang laisa kamitslihi syai'un itu siapa? Yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa itu siapa? Coba lihat sendiri di dalam surat Al-Insan. Mari kita baca bersama ayatnya di surat Al-Insan ayat pertama. Silakan disimak. Mari kita bacakan ya. Di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinam minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Coba hayati lagi, saya bacakan lagi artinya. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Berarti yang laisa kamitslihi syai'un itu siapa? Berarti yang gaib itu siapa? Berarti yang Adam itu siapa? Itulah hakikat diri manusia kita yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Jelas ayatnya. Jadi cara untuk pulang kembali ke qalbun mukminin baitullah, agar kita kembali ke alam surga, agar kita bisa berjumpa Allah untuk mempersembahkan semua apa yang kita hak miliki selama ini. Kita wajib tahu siapa diri kita dulu. Laisa kamitslihi syai'un itu adalah diri kita. Sama halnya disebut di dalam Al-Quran, Allah maha gaib, pun Allah juga maha nyata. Tergantung kita ini di makom golongan yang mana. Kita bermakom, berakidah Allahnya gaib, apa berakidah Allahnya yang nyata. Sama dengan begitu. Bila Allah masih gaib, tandanya berarti kita selama ini tidak bertuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bertuhan? Wong Tuhannya tak ada. Wong Tuhannya mati. Wong Tuhannya tidak wujud. Sedangkan yang wujud hanyalah iblis dan setan. Sedangkan yang wujud hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Apakah itu dikatakan bertuhan? Sementara kita mentuhankan kewujudan diri kita sendiri di hati kita. Bagaimana mungkin bila Allah gaib kita bisa menyerahkan amal perbuatan ibadah kita kepada yang tidak ada? Jadi bagaimana caranya? Ya wujudkan dulu Allahnya. Ya adamkan dulu dirimu. Baru Allah wujud.
Bila manusianya yang gaib, maka wujudlah Allah. Bila manusianya yang wujud, ya gaiblah Allah. Di surat Al-Baqarah pun ada keterangan begini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Maknanya percaya bahwa Allah itu gaib. Percaya bahwa Allah itu tiada. Masa begitu? Masa orang beriman percaya kepada bahwa Allah itu tiada? Masa orang beriman itu percaya bahwa Allah itu mati? Masa orang beriman percaya bahwa Allah itu gaib? Kebalik dong. Berarti yang wujud, yang nyata, yang berkuasa kan setannya selama ini. Kita dibohongi setan di dalam menafsirkan ayat suci Al-Quran kok ikut-ikut. Mestinya artinya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya di dalam hatinya bahwa dirinya lah yang gaib, Allah yang wujud. Dirinya lah yang adam, Allah yang nyata. Itulah orang-orang yang beriman. Coba dihayati sobat-sobat. Bila penafsiran saya salah, mohon disalahkan. Dan bila benar, silakan dihayati dan diamalkan. Selama ini seluruh manusia memaknai kan begitu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya bahwa Allah itu tak ada. Percaya bahwa Allah itu gaib. Lalu nyembah apa selama ini kita? Berarti inilah tanda bukti kita selama ini belum bertuhan, belum beragama-agamanya. Tuhan belum masuk surga bertemu Tuhan, belum qalbun mukminin Baitullah. Akan tetapi kondisi kita semua termasuk saya selama ini hanyalah qalbun kafirin Baitunas. Hanya manusia kitalah yang wujud. Hanya manusia kitalah yang hidup. Hanya manusia kitalah yang berkuasa atas diri kita sendiri. Berarti ateis apa tidak? Berarti Fir'aun apa tidak? Silakan dinilai sendiri. Silakan ditimbang-timbang sendiri sebelum kedatangan timbangan akbar. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menyambut bulan Rajabiyah, marilah kita pelan-pelan menggali bagaimanakah cara, terutama di dalam induk-induknya ibadah, bagaimana mungkin, bagaimana caranya agar solat-solat yang kita lakukan diterima langsung oleh Allah. Dan bagaimanakah caranya puasa-puasa kita besok langsung diterima oleh Allah. Supaya puasa, supaya solat itu diterima, ya jangan solat. Supaya puasa itu diterima, ya jangan puasa. Maknanya jangan salah paham. Bukan tidak solat seperti tidak solatnya dohir. Bukan seperti tidak puasa, tidak puasanya dohir. Maknanya solatlah dohirnya. Maknanya puasalah dohirnya. Akan tetapi hapuslah pengakuanmu, hapuslah kewujudanmu, hapuslah kehidupanmu di dalam semua amal-amal itu. Maka otomatis semuanya kembali kepada lillah, ke dalam surganya Allah.
Jadi agar amal ibadah bisa terima, wajib masuk surga dulu. Wajib masuk qalbun mukminin baitullah dulu. Apa maknanya? Wajib mati dulu. Jadi malam ini wajib mati dulu. Di dalam sholat mati. Di dalam puasa mati. Itulah yang dimaksud. Sholat itu hakikatnya tidak sholat. Puasa itu hakikatnya tidak puasa. Maknanya manusianya sudah tak bisa linnas lagi. Akan tetapi manusia tak punya daya. Akan tetapi manusia tak punya kuasa. Semata-mata semua itu hanyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku dan sesungguhnya ibadah-ibadahku, bahkan hidup dan matiku pun bukan milikku, akan tetapi milik Rabbul Alamin. Itulah makna dari lillahi ta'ala. Itulah makna dari mati sebelum mati. Dan itulah makna hakikatnya seluruh ibadah-ibadah itu akan menjadi amal yang soleh. Kenapa? Karena bukan kita yang beramal. Akan tetapi kalau kita yang beramal, maka semua itu akan menjadi racun-racun neraka saja. Racun-racun kebanggaan saja. Racun-racun kemuliaan saja yang akan membawa kita kepada ketersesatan dan ketersesatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para pecinta jamaah Uripi Allah dimanapun anda berada, kita selalu dibimbing oleh Allah, kita selalu diberi petunjuk oleh Allah ke jalan lurusnya, selalu dan selalu pulang kepada Allah daripada pulang kepada diri kita sendiri. Karena seluruh manusia wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi. Apa makna mengabdi itu? Pulang kampung dulu, masuk surga dulu, baru bisa mengabdi. Kenapa? Karena sudah bertemu Tuhannya. Jadi kalau masih di dalam neraka, di dalam hawa nafsu, bagaimana mungkin bisa ibadah? Ya ibadahnya hanyalah untuk api-api pembakaran dirinya sendiri. Semoga puasa besok di bulan Rajab, semua ibadah-ibadah kita, semua puasa-puasa yang kita lakukan, jangan pernah kita bangga, jangan pernah kita mengakui bahwa semua itu hanyalah milik kita. Berdiamlah di dalam hatimu, pasrahkan bahwa semua hanyalah lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, pembuka di dalam bulan Rajab ini, marilah kita kembangkan salawat talibin daf'ul bala agar senantiasa hati kita tidak zalim lagi kepada diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشقي لي ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي لي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.